Sama siapa jadinya? Saya bilang, ayo kita kaya bersama-sama. Ya, pemirsa, nama Menteri Keuangan Purbaya Sadewa semakin populer dan menarik perhatian halayak luas. Tak ayal pemirsa, elektabilitasnya pun tinggi sehingga mulai dilirik partai politik. Menteri Purbaya sendiri langsung menegaskan tidak tertarik terjun ke kancah politik. Elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Sadewa tercatat tinggi seiring dengan namanya yang semakin populer. Gaya kepemimpinan dan komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos menarik perhatian halayak luas. Tak ayal nama Purbaya pun mulai dilirik oleh partai politik. Pada 29 Oktober di Kompleks Istana Kepresidenan, Purbaya langsung buka suara terkait tawaran masuk partai politik. Dengan tegas Purbaya mengatakan tak pernah mendapatkan tawaran masuk parpol. Dikonfirmasi lagi soal elektabilitasnya yang meningkat, Purbaya menegaskan dirinya tidak tertarik terjun ke kancah politik. Pak Pur, izin Pak, Pak Pur ini dilirik sama PAN untuk masuk kader Pak. Ini gimana Pak tanggapannya Pak? Kader PAN Pak dilirik sama PAN Pak, begitu Pak, membuka diri. Kamu lirik saya nggak? Gimana Pak, ini dari Sekjen PAN Pak, gimana tanggapannya Pak? Tertarik apa sama tawarannya Pak? Saya nggak sore politik, saya mau kerja aja. Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak, belakangan Pak? Saya nggak sore politik. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Edi Suparno, mengatakan elektabilitas Purbaya terus meningkat. Edi mengatakan sekalipun PAN melirik Purbaya, Menteri Keuangan itu belum tentu menerima tawaran PAN. Edi menilai sang menteri masih lebih fokus pada tugas profesional di bidang ekonomi ketimbang berpikir soal politik. Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan. Beliau kan adalah profesional di bidang keuangan, sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara. Saya belum melihat dan saya juga tidak melihat bahwa beliau itu ada maksud dan tujuan untuk lari ke ranah politik. Ya, saya kira beliau tetap akan berada di jalur keuangan yang mana merupakan kompetensi beliau. Gitu. Sebelumnya, lembaga survei Indeks Politika menempatkan Purbaya di posisi teratas tokoh potensial calon wakil presiden mendatang dengan tingkat elektabilitas 28,65%. Di bawahnya ada Deddy Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber lewat sambungan virtual. Pemirsa, sudah ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah ada Mas Agung Baskoro, dan juga ekonom senior sekaligus Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Pak Rian Kiryanto, serta anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN, Totok Daryanto. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam, baik, terima kasih. Ini tampaknya suara dari Mas Rian dan juga Pak Toto sudah bisa jernih juga, sudah bisa gabung bersama dengan kami. Tampaknya masih belum terdengar dengan jelas ini. Tapi sembari kita, baik, sudah jelas. Kalau gitu saya ingin ke Mas Agung terlebih dahulu ya. Mas Agung, ini kalau kita lihat, Mas Agung, Pilpres kan masih jauh ya. Tapi elektabilitas Purbaya ini kayaknya tinggi sekali nih Mas Agung. Di salah satu survei menempatkan nama Purbaya ini posisi teratas untuk calon wakil presiden. Tapi kalau dari konteks politik dan juga partai politik begitu ya, Purbaya ini memang jadi sosok yang sangat menarik, Mas Agung. Iya, kalau dalam ada game politik hukum elektoral itu ada 3 Mbak Nisa ya. Pertama popularitas, kemudian akseptabilitas, yang ketiga elektabilitas. Nah, kita bedah satu-satu. Apakah Pak Purbaya punya popularitas saat ini, sementara ini ya? Nah, kemudian yang kedua kita bedah lagi secara akseptabilitas. Apakah Pak Purbaya diterima oleh elit maupun publik kita? Ya, sebagian mungkin sedang mikir-mikir. Tapi PAN kayaknya langsung senang, Pak Toto senang. Nah, tapi yang jelas menurut saya ini akan diuji. Nah, kenapa? Karena kita akan belum melihat kinerja sesungguhnya Pak Purbaya. Ya, bagaimana mengembalikan ekonomi kita supaya misalkan pertumbuhan 8% itu bisa diraih bahkan lebih. Ancaman soal PHK massal sudah kabur misalkan, nggak ada lagi. Atau soal penduduk miskin kota yang jumlahnya naik teratasi. Dan soal-soal ekonomi lain terkait harga-harga. Apakah ya Pak Purbaya bisa teruji ya
kapasitas dan kualitasnya sehingga diterima oleh publik ya. Mungkin sebagian elit sudah. Karena apa? Karena kalau ingin dipilih elektabilitas, yang ketiga hukumnya, itu sebuah syarat penting, Mbak Nisa. Ya, dia harus punya kapasitas, dia harus punya kualitas sehingga diterima dan kemudian akhirnya dipilih. Karena ada juga misalkan orang yang populernya 100%, ya, tapi ketika dia masuk ke ranah politik itu langsung anjlok. Ya, misalkan. Dan ketika masuk pada hukum ketiga di elektabilitas makin anjlok lagi. Seperti itu. Jadi di sini kita akan melihat apakah Pak Purbaya bisa menunjukkan popularitasnya sejalan dengan kinerjanya. Ya, dan ini akan diuji karena beliau kan baru ya menerima amanah 2 bulan ya sekitar itu ya. Jadi maksud saya ini masih prematur, perlu diuji, perlu dilihat secara seksama. Dan dalam konteks politik elektoral semuanya dinamis. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Nisa. Iya, oke, baik. Meskipun perlu diuji begitu ya, sepertinya ini menjadi kejutan bagi kita bersama begitu ya, nama Purbaya ini menyalip sejumlah politisi papan atas. Kalau begitu saya ingin ke Pak Toto. Pak Toto, ini kan kalau dari PAN sendiri memang yang termasuk begitu ya, salah satu partai yang cukup terbuka begitu dengan background yang dari profesional begitu, bukan dari kalangan politisi seperti yang disampaikan Mas Agung. Sepertinya bisa saja diterima oleh sebagian elit gitu dari Pak Purbaya ini, termasuk juga PAN. Sebetulnya apa sih yang kemudian memiliki ketertarikan begitu ya? Faktor apa yang membuat Purbaya ini tertarik dilirik oleh PAN, Pak Toto? Ya, jadi gini Mbak, saya klarifikasi dulu ya. Suara saya cukup jelas nggak? Sudah jelas Pak Toto, silakan. Jelas ya, jadi gini, yang pertama saya perlu mengklarifikasi bahwa lamaran kepada Bapak Purbaya, Menteri Keuangan kita ini belum resmi. Artinya tidak ada rapat partai secara khusus, lalu kita memutuskan melamar Pak Purbaya, seperti itu tidak ada. Ya, saya sudah ngecek ya bahwa yang menyuarakan ini pertama adalah Mas Edi Suparno, ya, karib saya di partai, mantan sekjen yang sekarang wakil ketua umum. Dan pernyataan Mas Edi itu tidak salah ya. Jadi ini bukan pernyataan resmi partai, tapi suara dari seorang kader partai yang kalau saya sih mendukung aja. Oke. Jadi ini kan PAN ini partai terbuka, partai modern. Kemudian kita lebih menghargai kepada figur itu bukan semata-mata pada elektabilitasnya ya, bukan pada popularitasnya, tapi pada nilai-nilai, pada komitmen. Dan kita melihat figur Pak Purbaya ini kan figur yang lugas, ya, yang dicintai rakyat. Kemudian program-programnya juga oke. Kemudian dampaknya pada ekonomi juga meningkat positif. Sebagai sebuah tim di dalam kabinet Bapak Presiden Prabowo, ini juga tim yang sangat menonjol. Ya, kita boleh disebut fenomenal. Jadi kalau ada suara-suara minat dari pimpinan partai yang ingin mengajak figur seperti Pak Purbaya itu dalam bergabung dalam sebuah partai, itu adalah sikap yang saya kira lumrah saja, tidak berlebihan. Dan soal Pak Purbaya itu apakah menerima tidak, menurut saya juga itu layak dihormati. Yang saya dengarkan Pak Purbaya tidak berminat di politik ya. Saya kira itu wajar dan memang harusnya seperti itu karena beliau kan pejabat yang sedang mengemban tugas yang sangat berat. Tapi sikap dari PAN ini harus dipandang sebagai sesuatu yang positif di dalam demokrasi, di dalam politik ya. Pertama dari sisi demokrasi, ada keterbukaan dari partai politik untuk merekrut kader-kader yang terbaik, ya, tidak hanya dari kalangan partai, tapi bisa dari profesional, dari manapun juga. Dari sisi Pak Purbaya, ini juga harus dipandang sebagai sesuatu yang positif karena partai politik mendukung beliau walaupun bukan kader. Nah, jadi saya kira ke situ mestinya memaknai dari pernyataan Tohir saya, teman saya, Mas Edi Suparno, untuk mengajak Pak Purbaya bergabung di partai politik.
di PAN khususnya gitu loh. Baik, sudah clear ya. Ini tidak resmi dari partai begitu ya, namun memang suara dari kader saja, termasuk juga dari Anda sepertinya juga tetap sepakat dan juga setuju karena ketertarikannya memang murni karena karakter dan juga kinerja begitu. Tapi bagaimana kemudian dengan pendapat dari Pak Aryan? Pak Aryan, ini kalau kita lihat apakah kemudian seperti yang disampaikan juga oleh Pak Toto begitu ya, Menteri Purbaya ini kan sampaikan tidak tertarik dengan politik. Apakah memang seharusnya seperti itu kah? Menteri Purbaya harus fokus dengan profesionalitasnya di bidang keuangan dan yang saat ini juga masuk birokrasi sebagai bendahara negara. Pak Rian. Saya kira yang disampaikan Pak Purbaya bisa kita terima dengan nalar sehat ya. Pertama, beliau baru saja mendapat mandat dari Pak Presiden untuk memangku jabatan yang sangat-sangat strategis bagi kemajuan perekonomian kita. Yang kedua, dalam soal tenor atau durasi atau jangka waktunya beliau juga belum lama, baru sekian bulan beliau menggantikan Bu Sri Mulyani. Tentunya beliau masih punya cukup waktu ya untuk bebenah dalam konteks memperbaiki tugas-tugas profesionalitasnya. Nah, soal beliau hari ini katakanlah masih menyampaikan belum tertarik untuk masuk ke dunia politik praktis, tentu kita harus hargai. Tetapi ini saya selalu meminjam istilah pemain bola profesional. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi masa depan. Hari ini mungkin beliau menyampaikan seperti itu, tapi seiring perjalanan waktu ya nanti kita lihat sama-sama ya. Karena misalnya ada penawaran, kemudian ada permintaan, kalau itu ketemu maka terjadilah. Tapi tentunya seperti tadi disampaikan Pak, ya mungkin belum dalam tempo pendek. Apalagi beberapa kekuatan politik, partai politik seperti PAN itu kan juga menganut mazhab partai politik terbuka ya. Artinya dari manapun bisa diaksep sepanjang tokoh itu tentu memberikan nilai tambah atau value bagi keeksistensi partai itu. Nah, kembali catatan saya, Mas Purbaya tentu sedang fokus berkonsentrasi bagaimana melewati tahun 2025 ini dengan baik seperti yang selalu beliau sampaikan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih inklusif dan juga lebih berkesinambungan. Catatan saya itu dulu, Mbak Anissa. Oke, baik. Nah, menyambut jawaban dari Pak Rian begitu ya, Mas Agung. Ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya begitu ya. Mungkin jika ada tawaran resmi, kalau ke Pak Toto bilang kan ini sebetulnya belum resmi dari partai begitu ya. Tapi kalau mungkin ada tawaran resmi bisa jadi begitu kan. Bisa saja kalau yes dari Pak Purbaya benar-benar akan terjun ke politik. Partai mana sih, Mas Agung, yang secara ideologis begitu ya, atau mungkin secara strategis paling memungkinkan menjadi rumah untuk sosok Purbaya ini? PAN salah satunya, Mas Agung. Oh iya, semua partai yang ada di kabinet semuanya berpotensi, termasuk PAN. Ya. Karena PAN ini talent scoutingnya bagus, Pak Toto ya. Selalu di awal dia. Ini sudah bertambah kursi kabinet PAN menjadi 5 ya. Kalau Pak Purbaya tambah lagi 6, wah ini udah ngeri PAN ini saya kira. Nah tapi begini, saya ingin mengingatkan pada sebuah sejarah Mbak Ica gitu, Mbak Nisa, karena di masa lalu ada Pak Budiono yang menjadi wakil presidennya Pak SBY, seorang ekonom juga, seperti itu. Nah, beliau memilih untuk tidak berpartai. Nah, itu sebuah posisi yang menurut saya bisa menjadi benchmark Pak Purbaya. Kalau beliau ingin dilirik oleh elit politik seluruh negeri, justru jangan berpartai. Ya, karena memang antrian menjadi RI2 ini agak padat ya Pak Toto ya. Pasti semua ya, koalisi internal kabinet, ya ketum-ketumnya termasuk ketum PAN itu juga ngantri. Nah, jadi kalau terjadi deadlock, Pak Presiden kan bingung. Pasti dicari tokoh netral yang diterima oleh semua di luar partai. Di situ Pak Purbaya bisa masuk, Mbak Ica. Nah, tapi kalau Pak Purbaya sudah masuk salah satu, ya kans untuk meniru Pak Budiono itu ya agak susah gitu ya. Bahkan misalkan melampaui itu juga berat gitu. Jadi maksud saya di sini lebih baik Pak Purbaya fokus bekerja. Saya mengapresiasi jawaban beliau belum tertarik. Walaupun Pak Rian tadi mengatakan masa depan kita belum tahu. Ya biasanya kan politisi sen kiri belok kanan begitu ya. Jadi ya saya menganggap Pak Purbaya ini udah politisi karena ditunjuk presiden kan berdasarkan hak prerogatif beliau semacam itu. Jadi kita berikanlah Pak Purbaya kesempatan untuk bekerja dengan maksimal. Ya, dia tunjukkan kinerjanya
ya kualitas beliau sebagai seorang Menteri Keuangan yang selama ini kita tahu Menteri-Menteri Keuangan kita orang-orang yang luar biasa. Seperti itu Mbak Ica. Oke, baik. Lantas tanggapannya bagaimana kalau dari Pak Toto? Pak Toto, jika nanti memang resmi begitu ada lamaran untuk Pak Purbaya dari partai begitu, karena kan disampaikan juga bahwa ini belum secara resmi begitu ya, bisa jadi begitu ada perubahan masa depannya kita tidak akan pernah tahu. Bagaimana tanggapan dari Pak Toto? Iya, memang dalam politik kan tidak ada yang bisa menduga apa yang bakal terjadi. Ya mudah-mudahan ini bagi Pak Purbaya adalah sebuah tambahan power ya, agar dia dalam melaksanakan tugas lebih berhati-hati dan semakin sukses, itu harapan kita. Karena yang penting sebetulnya tujuan kita berpartai ini dengan dalam rangka kita ikut mensukseskan agar negara kita ini, bangsa kita ini dapat menjadi negara yang maju, bangsa yang beradab, kita bisa mengatasi segala persoalan ekonomi kita, pengangguran dan lain sebagainya, itu yang lebih penting. Berarti Ya, bukan jadi, karena momentum dari Pak Purbaya ini memang mendulang suara yang cukup tinggi, karena elektabilitas yang cukup tinggi, karena lagi populer-populernya, ini bukan karena itu? Ya, tidak semata-mata itu, walaupun tentu itu menjadi pertimbangan juga dalam politik. Itu menjadi pertimbangannya sangat rasional ya. Tapi yang penting bahwa partai-partai politik kayaknya semua mendukung langkah dari Pak Purbaya. Dan kita berharap Pak Purbaya sukses ya, terus saja berjuang. Pak Purbaya menurut saya sudah benar apa yang dilakukan sekarang. Dan ini menjadi sinyal yang positif bagi kepercayaan publik dan mudah-mudahan akan semakin menguatkan posisi ekonomi nasional kita. Oke. Itu harapan kita. Oke, baik. Kalau dari Pak Rian, apakah memang sebaiknya Menteri Purbaya ini tidak ditarik-tarikkah ke politik sebagaimana yang disampaikan juga oleh Mas Agung, begitu untuk fokus saja nih untuk di profesionalnya terlebih dahulu? Kalau lihat historicalnya ya, posisi di Minister of Finance itu selalu diambil dari tokoh-tokoh profesional, baik yang terutama yang latar belakang akademis. Nah, Pak Purbaya kita tahu memiliki pengalaman birokratis yang cukup panjang, jadi itu menjadi value bagi beliau. Yang kedua, tadi saya mengulang yang saya sampaikan, barangkali untuk jangka pendek dan untuk optimalisasi tugas-tugas pengabdian beliau, sebaiknya memang beliau sementara waktu berada di atas semua golongan dulu. Itu judgement profesional saya. Karena apa? Begitu beliau katakanlah tanda petik nyantol di sebuah kekuatan politik, nanti masalah keindependensianya, masalah keobjektivitasnya, itu bisa ada beberapa pihak mungkin yang meragukan. Jadi jalan tengah yang terbaik untuk saat ini adalah beliau berada di atas semua golongan, sehingga ketika beliau menyampaikan statement, beliau melakukan hearing atau rapat pendapat dengan koleganya di DPR itu, beliau berada dalam posisi yang betul-betul netral, betul-betul independen, dan berbasis profesionalisme. Semua itu spiritnya adalah untuk tugas utama beliau yang dimandatkan oleh Bapak Presiden, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi, sesuai dengan prinsip Astacita, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% dengan tingkat kemiskinan absolut 0%. Itu jelas bukan pekerjaan mudah. Maka salah satu pendekatan yang paling bisa diterima adalah beliau tetap fokus di dalam dunia profesionalitasnya sebagai seorang Menteri Keuangan, sebagai bendahara negara, sekaligus sebagai kasir negara. Itu pekerjaan yang nggak mudah saya kira. Oke, baik, sepertinya tidak habis begitu ya ketika kita membicarakan terkait dengan Pak Purbaya, terutama Mas Agung, kalau kita lihat dari elektabilitas ini muncul figur seperti Pak Purbaya ini, apakah kemudian menjadi cerminan Mas Agung bahwa memang pemilih saat ini sedang mencari alternatif kah, bukan dari sisi golongan partai politik kah, tapi memang sosok-sosok yang kemudian dipercaya begitu ya untuk mengelola negara secara rasional, sebagaimana yang kita lihat begitu ya dari kinerja maupun karakternya yang kita tahu memang Pak Purbaya ini cukup lugas sekali, begitu kan Mas Agung? Iya, saya melihat ada soal ekonomi yang menjerat masyarakat kita hari ini, yang itu membuat himpitan itu terasa Mbak Ijaya. Tadi soal lapangan kerja, soal sembako mahal dan fluktuatif, soal-soal lain, dan semua itu terkait ekonomi gitu. Jadi akhirnya mereka berpikir, ini siapa nih problem solvernya? Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Dan ketika Ibu Menkyu diganti, Bu Sri Mulyani menjadi Pak Purbaya, muncul Pak Purbaya nih. Ya, waktu di awal-awal beliau kan sempat slip of tongue tuh. Salah ya, gitu, merespon aksi 17+8. Keluarga beliau juga ya menginstastory ada salah juga. Tapi beliau perbaiki di hari kedua dan akhirnya itu rebound gitu.
spin, efek negatif beliau melakukan komunikasi publik yang salah berubah menjadi komunikasi publik yang begitu atraktif hingga sekarang. Nah, tapi itu bukan satu-satunya dasar bagi kita untuk memutuskan Pak Purbaya ini memang figur yang pas gitu. Karena tadi belum sampai 2 bulan beliau kerja, belum ada yang tampak selain IHSG itu hijau ya. Belum tampak yang lain ya publik optimis gitu. Tapi itu semua kan lagi dan lagi soal persepsi, belum real ini. Yang real itu misalkan pertumbuhan ekonomi 8% tercapai. Yang real itu ancaman PHK massal yang tadi saya bilang kabur. Yang real itu sembako itu akhirnya turun. Nah, saya sedang menanti selain soal kinerja yang real, bagaimana Pak Purbaya mengorkestrasi bidang-bidang kementerian yang lain. Leadership Pak Purbaya itu gimana? Kan nggak bisa one man show, nggak bisa Superman ini. Ya, kita butuh timnya Superman, Justice League ya, Batman, Wonder Woman dan seterusnya itu untuk memadukan visi presiden supaya nyampe ke masyarakat sejahtera. Nah, saya masih bertanya besar soal itu, apakah Pak Purbaya mampu ya menjawab tantangan real di masyarakat soal bagaimana tadi ya mengorkestrasi tim, menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, ini kan masih question mark nih, big question mark. Jadi saya cukup hati-hati untuk mengatakan Pak Purbaya ini bisa menjawab itu semua dalam waktu dekat gitu. Nah, makanya biarkan beliau bekerja, menunjukkan kualitasnya sebagai seorang Menku yang selama ini kita tahu kita punya Menku-Menku yang hebat. Pak Purbaya harus menunjukkan itu. Dan beberapa waktu terakhir tuntutan publik itu cukup kencang ingin melihat itu. Nah, tapi kalau ini tidak bisa terjawab, bisa jadi bumerang, Mbak Ica. Ya, jadi elektabilitas itu bisa berubah menjadi disinsentif elektoral kalau tidak bisa dijawab oleh Pak Purbaya dengan kinerja dan konsistensi untuk bisa menunjukkan bagaimana beliau tadi ya orkestrasi tim lain di kementerian lintas bidang semacam itu untuk memastikan arahan beliau itu memang dikerjakan nyampe dan harmonis ya kabinet semacam itu. Ya, oke baik. Tidak bisa one man show begitu ya. Tapi kalau begitu saya ingin ke Pak Toto. Pak Toto, meskipun memang disampaikan Pak Purbaya bahwa ia tidak akan kemudian begitu ya terjun ke ranah politik saat ini begitu ya. Namun, tapi jika membuka kansnya begitu ya, perhitung-hitungannya menurut PAN apa kemudian tantangan terbesar jika memang figur teknokrat seperti Pak Purbaya begitu ya dari profesional ini benar-benar masuk ke ranah politik praktis. Ada tantangan tertentu tidak sih dari sosok profesional seperti ini yang bukan dari basicnya ataupun latar belakangnya adalah politik, Pak Toto? Ya, dalam politik yang modern dan terbuka sebetulnya tidak ada masalah ya. Sumber kader partai itu berasal dari manapun itu tidak ada masalah. Dan memang betul saya setuju dengan pendapat bahwa yang dibutuhkan sekarang ini sebetulnya super team ya. Tapi super team itu kan bisa diciptakan juga dari figur-figur yang menonjol karena di dalam sebuah tim itu kalau tidak ada figur yang menonjol ya ibarat sepak bola masa nggak ada bintangnya gitu kan. Nah ini Pak Purbaya ini kan bisa menjadi semacam itu ya sehingga kita mesti bersama-sama mendukung dan yang penting apa yang disampaikan PAN itu jangan semata-mata dilihat dari kepentingan politik PAN ya. Tapi itu bentuk atau sinyal dukungan dari rakyat yang tinggi kepada langkah-langkah Pak Purbaya. Dan itu harus menjadi tanggung jawab ya, karena Pak Purbaya akan diuji. Ya sekarang dukungan publik yang begitu kuat dari semua lapisan masyarakat ya, ini modal yang sangat besar. Tapi kita harus melihat bahwa di tahun depan atau akhir tahun ini akan ada bisa dilihat hasilnya pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat dan harapan 8% seperti target Bapak Presiden mudah-mudahan bisa dicapai dalam setahun 2 tahun ke depan. Yeah. Jadi ya itulah kita bersama-sama mendukunglah langkah Pak Purbaya ini sudah berada di jalur yang benar lah, sudah track ya beliau ini sudah bagus ya tinggal sekarang kita mendukung bersama lah. Saya kira jangan menyaksikan walaupun semua akan diuji, tapi menurut saya setiap langkah yang baik itu mestinya ditanggapi secara baik pula. Ya ada istilah yang sangat populer yang sering disebut self-fulfilling prophecy, ya, dan itu juga beberapa kali disebut oleh Pak Prabowo. Memang kalau kita mengangan-angan tentang sesuatu yang baik dan semua berpikir yang sama, ya itu akan menjadi kenyataan. Nah, kita berharap seperti itu untuk apa yang sekarang menjadi langkah Pak Purbaya.
Oke, baik. Ketertarikan dari sebagian kader PAN terhadap Purbaya tentu ini kemudian menjadi dukungan yang positif bagi Pak Purbaya. Pak Rian, di tengah popularitas kinerja dari Pak Purbaya begitu ya, karena kita tahu kalau terhadap kinerja memang seringkali cepat naiknya begitu, tapi memang kerap diuji juga nih saat kebijakan-kebijakannya mulai menyentuh nilai-nilai yang cukup sensitif begitu, seperti yang kita tahu banyak sekali begitu ya hal-hal yang sensitif yang kemudian dicolek oleh Pak Purbaya begitu ya, mulai dari subsidi, kemudian juga pajak, maupun juga dari yang kita tahu sebelumnya ada kemudian ingin dipotong anggaran MBG karena belum optimal, dan juga anggaran dari pemerintah daerah begitu ya. Pertanyaannya Pak Rian, bagaimana sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh Pak Purbaya di tengah elektabilitasnya yang sudah tinggi begitu ya, saat ini sedang tinggi-tingginya berada di atas angin begitu ya. Namun sepertinya ujiannya juga semakin banyak nih Pak Rian. Ya, yang paling nyata kelihatan adalah bagaimana pertama beliau harus mampu mewujud nyatakan komitmen politik Pak Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Mungkin tahun ini kita 5,0%, tahun depan bisa 5,5%, dan terus bergerak sampai akhirnya mendekati 7, bahkan mungkin di atas 7%. Tentu dengan dampak penggandanya, yaitu angka pengangguran turun, angka kemiskinan turun, dan sebagainya. Dan indeks pembangunan manusia kita juga naik terus, dibarengi dengan mungkin perbaikan di indeks Gini ratio antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin kesenjangannya makin melebar, tapi justru makin menipis. Catatan kedua adalah mungkin banyak teman-teman yang belum begitu menyadari bahwa tugas yang diemban Pak Purbaya itu bukan ringan. Menurut saya malah luar biasa berat. Pertama, beliau memang betul sebagai Minister of Finance, ya, Menteri Keuangan, atau kalau di Amerika, di Eropa itu namanya Treasurer atau bendahara negara. Yang kedua, beliau itu juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yaitu beliau mengkoordinasi antara Otoritas Moneter Bank Indonesia, Otoritas Fiskal Kementerian Keuangan diri, plus Lembaga Penjaminan Simpanan. Tentu ini bukan pekerjaannya ringan, ditambah satu lagi yaitu Otoritas Keuangan OJK. Yang ketiga, beliau itu juga terlibat aktif di Badan Investasi Negara yang kita kenal dengan istilah Danantara. Beliau juga aktif di sana. Nah, last but not least, satu lagi beliau juga aktif di Indonesian National Authority atau INA. Ini semacam sovereign wealth fund-nya Indonesia. Jadi kita bisa membayangkan betapa beliau itu sangat heavy dengan pekerjaan yang tidak ringan. Nah, disitulah perlunya satu koordinasi di internal Kementerian Keuangan. Kemudian tadi persis yang disampaikan oleh Mas Agung sama Pak Toto, bagaimana beliau juga mampu mengorkestrasi kementerian lembaga yang lain. Karena beliau adalah sebagai tanda petik bendahara yang bisa memanage anggaran itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan alokasinya, sehingga postur APBN kita atau fiskal kita tetap sehat, tetap kredibel, dan yang penting adalah memberikan daya ungkit kepada perekonomian nasional. Nah, ini nggak cukup hanya 2-3 bulan, makanya kalau boleh saya berpendapat secara profesional, berilah waktu yang cukup bagi beliau untuk bisa menunaikan tugas-tugas yang tidak ringan itu. Tentu yang penting juga perlu support dari teman-teman kekuatan politik, terutama dari PAN, dari partai-partai besar yang lain, karena pemerintah nggak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus dapat support juga dari teman-teman legislatif. Di garis bawahi ya, perlu support dari teman-teman di elit-elit tersebut begitu ya, tentu tidak bisa bekerja sendiri. Mas Agung, sebagai penutup terakhir, mungkin fenomena seperti ini Mas Agung yang profesional naik daun begitu ya di survei politik, karena ini memang lagi musiman sajakah, lagi naik-naiknya sajakah, atau kemudian nanti bisa cepat bergeser, atau seperti apa Mas Agung? Iya, kalau kinerja beliau konkret, mesti akan terus bertahan. Bahkan Purbaya efek itu real, berbuah ya, insentif elektoral, bahkan ya bisa berbuah efek-efek yang lain kepada siapapun yang mendukungnya, Mbak Ica. Tapi yang jelas begini, kalau tadi di awal ada analogi sepak bola yang dipinjam Pak Rian, saya bilang kalau Pak Purbaya ini terlalu agresif, ya akhirnya tackle sana sini, bahaya itu. Kartu kuning keluar, bisa-bisa kartu merah nanti. Yang kedua, kalau terlalu agresif juga bisa kena offside, Mbak Ica. Nah, jadi saran saya ke Pak Purbaya, hati-hati, awas kena kartu, awas kena offside. Jadi tetap fokus kerja lebih baik, kurangi untuk terlalu agresif saja di depan panggung. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung, Baskoro, dan juga Pak Toto maupun juga Pak Rian yang sudah membagikan pandangannya di Berita Satu Utama pada malam hari ini. Mas Agung dan juga Pak Rian maupun Pak Toto, salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat sore, selamat malam Pak Toto.